Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, jadi kali ini tangan saya ada HP Oppo A5 2020 ya. Dan ini kerusakannya katanya kalau misalkan si handphonenya sambil dicas, dia normal, nggak ada kerusakan. Tapi kalau misalkan dia dicabut, nggak lama pemakaian beberapa detik atau berapa menit katanya, dia langsung mati dan restart terus, teman-teman. Jadi untuk kasus kali ini paling banyak banget ditemukan hampir di semua tipe handphone ya, baik Oppo, Vivo, Realme, DLL lah, pokoknya hampir semua tipe handphone kayak gini. Ada juga yang kayak gini gitu. Terus cara ngatasinnya gimana? Oke, langsung saja kita bongkar aja ya. Jadi untuk cara tahu bagaimana cara ngatasinnya. Oke, kita bongkar dulu. Oke, ini udah kita buka. Si penutup mesinnya juga baut-bautnya udah kita buka semua. Jadi fokus kita nanti adanya di baterainya, teman-teman. Jadi untuk kasus kayak gini ya, misalkan diambil dicas dia normal, tapi kalau misalkan casnya dicabut nggak lama dia mati. Nah, ini kerusakannya adanya di baterai. Terus gimana bang? Apakah harus diganti baterainya atau enggak? Nah, pilihannya dua. Kalau misalkan dua ya, pilihannya ada dua. Pertama, kalau misalkan si baterainya penggunaannya normal, dalam artian sebelumnya 100%, terus dia turunnya normal biasalah gitu, nggak tiba-tiba anjlok, itu nggak usah diganti baterainya, cukup diperbaiki fuse-nya. Sama seperti dengan video kali ini, kita akan perbaiki fuse-nya. Tapi kalau misalkan keadaannya sama kayak gini, restart ketika dicabut dari casan dia mati, tapi sambil dicas dia normal. Yang kedua, silahkan teman-teman ganti baterainya. Kalau misalkan begitu dipakai, misalkan di 100% kemudian ke 50, atau misalkan baru 30% tiba-tiba HP-nya mati gitu ya, pas gian dicas 0%, atau misalkan pas dinyalain dia ada 80% tapi gian dimatiin dicas dia 0%. Nah, itu udah pasti harus ganti baterainya yang rusak. Tapi untuk kali ini karena tadi kita cek dia baterainya dia 100% dan kata si pemiliknya baterainya katanya masih bagus, jadi kita nggak akan ganti baterainya, cukup kita akan memperbaiki fungsinya, teman-teman. Oke, langsung saja ya, kita bongkar dulu. Nah, terus kita buka bagian sininya. Biasa di sini ada kayak double tip, nah lem 3M kayak gini. Ini kita cabut aja, kita buang nggak apa-apa. Nah, kita buka sini, terus kita buka lagi lakban sebelah sininya. Oke, nah kita fokusnya akan pada fuse sebelah sini, teman-teman. Nah, nanti ini kita akan cabut ya, ini model PLK nya. Nanti bisa teman-teman ganti fusenya pakai dari baterai yang lain, atau misalkan ada baterai yang rusak, teman-teman nih. Nah, fusenya cabut terus gantikan ke sini boleh, atau boleh juga dicabut, dicongkel ininya, kemudian jumper pakai kabel jumper, teman-teman. Oke, kita langsung coba praktek ya.
Oke, ini udah kebuka ya, udah kecabut. Nah, sekarang tinggal kita jumperkan teman-teman. Ini kabel jumpernya kita pakai yang 0,10 mili. Ini si kabel jumpernya kita kasih timah, jadi tujuannya biar lebih mudah nempel teman-teman. Soalnya kalau misalnya nggak dikasih timah dulu agak susah nempelnya ya. Oke, ini udah, tinggal kita pasang sini. Cukup disambung ya antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau udah kayak gini, udah nempel, tinggal kita potong. Oke, kita rakit ulang ya. Oke, ini udah kita jumper, tinggal kita rapihkan lagi, kita gulung. Nah, kita pasang begini lagi. Terus lakbannya sama. Digusur ke dia. Nah. Oke. Dah. Terus kita pasang lagi ya. Dah, cukup simpel kan ya? Nah, terus buat baterainya aman gak bang kalau misalnya digituin? Sejauh ini nggak pernah ada komplain, jadi aman-aman aja, nggak pernah ada yang balik lagi juga. Paling ya yang baik lagi yang emang baterainya dia udah sewak ya, misalkan dia dipakai dari 50 turunnya cepet, atau misalkan dari 30 kemudian tiba-tiba mati kayak gitu. Nah, itu memang udah harus ganti baterainya, dan itu pun biasanya jangkanya lama setelah pergantian fusel EG teman-teman. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat video tutorial dari kita. Jangan lupa bantu like and subscribe, dukung channel kita biar lebih berkembang dan bermanfaat teman-temannya. Dan buat teman-teman kalau misalkan pengen tahu tutorialnya, jangan di skip-skip, biar teman-teman langsung tahu apa intinya dan bagaimana cara penyelesaiannya teman-temannya. Dan buat rate harga seperti ini, perbaikannya kurang lebih dari 50 sampai ke 100 tergantung tempat dan lokasinya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.